Rambu syariat berikutnya adalah tidak membuat toilet dan urinoir menghadap atau membelakangi arah kiblat. Jika adik-adik mendesain rumah untuk orang lain atau untuk sendiri, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang berhubungan dengan syariat Islam. Yang pertama adalah tidak membangun toilet dan urinoir menghadap atau membelakangi kiblat. Dari Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, kalau kalian berada di tempat buang air, maka janganlah menghadap kiblat dan janganlah membelakangi kiblat, namun menghadaplah ke timur atau ke barat. Kemudian Abu Ayyub berkata, dahulu ketika kami sampai ke negeri Syam, kami mendapati tempat buang air dibangun menghadap ke arah kiblat, maka kami pun mengubahnya dan kami meminta ampunan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis ini, Rasulullah SAW mencontohkan untuk menghadap ke barat atau ke timur saja, karena saat itu beliau berada di Madinah dan posisi Mekah atau Ka'bah berada di arah selatannya. Tentunya untuk kita yang berada di Indonesia, arah yang aman adalah menghadap ke utara atau ke selatan, karena barat adalah arah kiblat dan timur adalah membelakangi arah kiblat. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya, maka janganlah menghadap kiblat dan janganlah membelakangi kiblat ketika buang air kecil atau buang air besar. Memang ada banyak hadis-hadis lain yang menunjukkan bolehnya buang hajat besar dan kecil menghadap atau membelakangi kiblat. Adik-adik bisa membaca lebih jauh pembahasannya di kitab-kitab fikih. Secara umum, para ulama mengkompromikan dalil-dalil yang ada dengan mengharamkannya jika kita berada di alam luar, di mana tidak ada dinding yang menghalangi kita dengan kiblat, tapi membolehkannya atau hanya memakruhkannya jika kita berada di dalam ruangan yang memiliki batas-batas tembok atau dinding. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan sahabat Abdullah bin Umar, di mana ia berkata, memang benar itu dilarang, namun yang dilarang adalah ketika buang air di tempat terbuka. Adapun jika antara engkau dan kiblat ada sesuatu yang menutupi, maka tidak mengapa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Ad-Duruqutni. Hikmah dari hadis ini adalah kita bisa mendapatkan kelonggaran syariat. Contoh, jika kita harus bepergian ke negeri kafir atau transit di bandaranya misalnya, dan ternyata toilet yang menghadap atau membelakangi kiblat. Dalam hal ini, tidak mengapa kita menggunakan toilet tersebut, mengambil penjelasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena kemungkinan besar toilet di bandara atau di gedung tersebut dibatasi oleh dinding. Adapun, kalau kita mendesain rumah dari nol, atau membangun masjid atau gedung dari nol misalnya, maka alangkah baiknya kalau dari awal sudah membuat desain toilet dan urinoirnya tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Karena tentunya ini adalah kondisi yang paling aman bagi kita. Dan kalau kita melakukan ini karena Allah, maka insya Allah akan menjadi pahala. Sekali lagi, bagi kita yang berada di Indonesia, kita bisa mendesain agar toilet dan urinoir menghadap ke utara saja atau ke selatan saja agar lebih aman. Rambu syariat berikutnya yang masih berhubungan dengan desain arsitektur adalah membuat tempat wudhu terpisah dari toilet atau kamar kecil tempat buang hajat. Kenapa? Karena sebelum berwudhu, kita diperintahkan untuk membaca bismillah. Sedangkan di toilet, kita dilarang untuk berzikir atau menyebut nama Allah. Masalah fikih dalam hal ini sangat luas kalau kita bahas secara rinci. Saya akan coba simpulkan dan sederhanakan saja di dalam video ini. Hal pertama yang perlu kita bahas adalah membaca bismillah sebelum berwudu. Perlu kita ketahui bersama bahwa semua ulama sepakat akan perintahnya. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada sebagian ulama yang mewajibkannya, dan ada ulama-ulama yang menganggapnya sunnah muakkadah. Artinya, kalau kita berwudu tidak membaca bismillah, wudunya tetap sah. Apapun hukumnya, kita sebagai muslim tentu harus senantiasa berusaha melaksanakannya. Karena wajib atau sunnah muakkadah
keduanya tetap perintah Allah. Hal berikutnya yang perlu kita bahas adalah kondisi toilet atau kamar mandinya. Kalau kamar mandinya itu khusus untuk mandi saja, artinya hanya ada shower misalnya, tidak ada toilet atau tempat untuk buang air besar, maka tidak masalah kita berwudu di sana dengan membaca bismillah sebelum berwudu. Karena tempat seperti itu bukanlah termasuk tempat buang hajat yang dilarang di dalamnya berzikir kepada Allah. Yang menjadi problematika adalah saat tidak ada tempat lain untuk berwudu kecuali di toilet atau tempat buang hajat. Contoh, kalau kita ada di kereta api, pesawat terbang, di bus, atau bahkan di hotel misalnya, sering di tempat-tempat ini tidak disediakan tempat berwudu khusus. Dalam kondisi seperti ini, Syekh bin Baz berfatwa boleh membaca bismillah di dalamnya ketika akan berwudu. Beliau rahimahullah menjelaskan, zikir dengan hati itu disyariatkan pada setiap saat dan pada setiap tempat, termasuk di kamar mandi dan tempat lainnya. Yang dimakruhkan di kamar mandi dan tempat kotor semisalnya adalah berzikir dengan lisan. Hal ini dilarang dalam rangka mengagungkan Allah Ta'ala. Yang dikecualikan ketika di kamar mandi adalah membaca bismillah saat wudu. Membaca bismillah di tempat tersebut diperbolehkan ketika sulit berwudu di luar kamar mandi. Membaca basmalah ketika wudu itu wajib menurut sebagian ulama, namun dianggap sunnah muakkadah oleh jumhur atau mayoritas ulama. Sekali lagi, masalah fikih dalam perkara ini luas untuk kita bahas. Adapun kalau kita ingin mendesain rumah atau gedung yang baru, maka jalan yang paling aman dan selamat adalah kita mendesain ruang wudu khusus yang terpisah dari tempat buang hajat. Rambu syariat terakhir yang perlu kita perhatikan adalah rambu syariat secara umum, yaitu tidak membuat desain produk atau bangunan dan sebagainya yang menyulitkan umat Islam. Saya berikan beberapa contoh misalnya, ini yang berhubungan dengan rambu sebelumnya. Kalau kita diamanahi mendesain layout pesawat terbang, misalnya, atau kamar hotel, alangkah baiknya kita membuatkan tempat wudhu khusus yang terpisah dari toilet. Contoh yang lain, kalau kita membuat desain untuk produk urinoir, jangan membuat yang menyulitkan umat Islam toharoh. Karena di pasaran dan di beberapa gedung dipasang produk urinoir yang memiliki sensor otomatis. Ia hanya akan flush atau menyiram ketika orang yang sudah pergi menjauh. Ya, memang ini mempermudah orang-orang kafir karena mereka tidak punya kewajiban untuk cebok setelah buang air kecil. Tetapi tentunya hal ini menyulitkan umat Islam yang harus cebok membersihkan kemaluannya dengan air. Contoh lain, jangan mendesain layout ruangan tempat wudhu wanita dan laki-laki digabung. Atau mungkin terpisah, tapi tidak ada hijab pembatas antara keduanya. Tentunya ini akan menyulitkan para muslimah untuk menutup aurat mereka dari pandangan laki-laki saat berwudu. Contoh yang lain lagi adalah membangun mall yang di setiap sudut ruangannya dipasangkan speaker yang terus-menerus diperdengarkan musik. Tentunya hal ini akan menyulitkan umat Islam yang ingin berzikir atau meruja hafalan Al-Quran mereka, dan sebagainya. Alhamdulillah, pembahasan kita tentang prinsip-prinsip keindahan dalam Islam serta berbagai rambu-rambu syariatnya sudah selesai. Untuk menyegarkan ingatan kita kembali, saya rangkum apa-apa yang sudah kita bahas di 3 sesi pertama course ini. Ada 4 prinsip keindahan di dalam Islam yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Allah itu Maha Indah. Yang kedua, Allah mencintai keindahan. Ketiga, tidak ghulu dalam keindahan fisik. 4, memperhatikan syariat Islam ketika memperindah sesuatu. Kemudian, prinsip yang keempat ini kita jabarkan lagi menjadi total ada 9 rambu-rambu syariat. Yang pertama, tidak boleh membantu kemaksiatan dan kesesatan. Kedua, tidak boleh menampilkan aurat. Ketiga, tidak membuat gambar dan patung makhluk bernyawa. Yang keempat, meninggalkan musik. Yang kelima, tidak boleh mengubah ciptaan Allah tanpa alasan syar'i. Yang keenam, tidak ghulu dalam membuat kaligrafi.
Yang ketujuh, tidak membuat toilet atau urinoir menghadap atau membelakangi arah kiblat. Yang kedelapan, membuat ruang wudhu terpisah dari toilet. Yang kesembilan, tidak mendesain produk yang menyulitkan umat Islam. Semoga pelajaran-pelajaran ini bisa bermanfaat untuk saya terutama dan umumnya untuk adik-adik semua ketika nanti berkarya di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.